Kembali lagi dengan Dioses Love Math. Hari ini saya akan membagikan cara mencari luas segitiga yang koordinat titik sudutnya sudah diketahui pada bidang kartesius. Semisal ada segitiga pada bidang kartesius dengan koordinat titik sudut masing-masing adalah A 3,2, B 6,2, dan C 5,7. Kita semua tahu bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Bagaimana cara kita mencari alas dan tinggi dari segitiga ini? Pertama-tama, kita harus mencari mana sisi yang bisa dijadikan alas di antara AB, BC, dan AC. AC dan BC adalah sisi yang miring, sehingga untuk mencari panjangnya kita memerlukan teorema Pythagoras. Jadi akan lebih mudah jika kita mengambil AB sebagai alas. Untuk mencari panjang AB, sama aja kita mencari jarak dari 3 ke 6, yaitu 3 dari 6 dikurangi 3. Untuk mencari tingginya, kita perlu mencari jarak dari titik puncak ke alas. Sama aja kita mencari panjang jarak dari 7 ke 2, yaitu 5. Sehingga kita peroleh luas segitiga ABC adalah setengah kali 3 kali 5, 15/2, atau 7,5. Bagaimana jika ABC merupakan sudut tumpul? Ini adalah masalah kedua kita, di mana koordinat titik B dan C-nya saya ganti. B-nya di 4,2 dan C-nya di 5,8. Untuk mencari alasnya gampang, tinggal mencari jarak dari 3 ke 4, yaitu 1. Nah, sekarang bagaimana dengan tingginya? Kalau tadi kan kita mencari jarak dari titik ini ke alas. Namun di sini jarak terpendek antara titik ke alasnya merupakan suatu garis miring. Namun garis tinggi itu haruslah tegak lurus dengan alasnya. Kita harus mencari panjang garis yang menarik titik C ke perpanjangan alasnya dan tegak lurus dengan garis tinggi tersebut. Makanya kita perpanjang alasnya, kemudian cari jarak C ke perpanjangan alas ini. Sama aja kita mencari jarak dari 8 ke 2, yaitu 6. Sehingga diperoleh luas segitiga ABC adalah setengah kali 1 kali 6, yaitu 3. Tapi bagaimana kalau soalnya seperti ini, di mana AB bukan lagi sisi yang datar, tapi dia juga miring. Nah, namun di sini si BC adalah satu-satunya sisi yang tidak miring, sehingga kita bisa menjadikan BC sebagai alas, sebagai ganti dari AB. Untuk mencari panjang BC, sama aja kita mencari jarak dari 3 ke 8, sehingga panjang alas di sini adalah 8 dikurangi 3, atau 5. Untuk mencari tingginya, karena kita menjadikan BC sebagai alas, maka puncaknya bukan lagi C, melainkan si A. Sama seperti proses mencari tinggi tadi, kita cari jarak dari A ke perpanjangan sisi BC. Dan jaraknya itu sama aja kita mencari jarak dari 3 ke 5, sehingga tingginya adalah 2. Setengah kali 5 kali 2 sama dengan 5. Sehingga untuk kasus ini, luas ABC adalah 5. Nah, sekarang semua sisinya miring, baik AB, BC, maupun AC. Bagaimana cara kita mencari luasnya? Jadi,
kita bisa menarik garis dari A ke arah kanan sejajar sumbu X. Nah, kemudian perpotongan antara garis ini dan garis yang barusan kita buat itu kita akan namakan titik D. Nah, sehingga kita mempunyai segitiga ADC dan ADB. Luas dari segitiga ABC bisa kita hitung dengan mengurangi luas segitiga ADC dengan luas segitiga ADB, di mana kedua segitiga itu luasnya mudah dicari karena kita bisa menjadikan AD sebagai alas. Namun yang menjadi masalah adalah kita perlu mengetahui koordinat D untuk mengetahui nilai panjang dari AD. Bagaimana caranya? Karena karena D merupakan perpotongan dari garis miring ini dan garis ini adalah garis Y sama dengan 3. Ya, Y sama dengan 3. Yang perlu kita cari adalah persamaan garis BC. Oke, kita perlu cari persamaan garis BC. Untuk mengetahui persamaan dari garis BC ini, kita ingat kembali pelajaran persamaan garis lurus di SMP. Oke. Jadi BC itu melalui 6,8 dan 7,6. Berarti kita bisa menggunakan persamaan Y min kita ambil satu titik yaitu 8. Persamaan ini juga melalui 6,8 dan sembarang titik yang melalui persamaan ini kita anggap sebagai X dan Y, sehingga gradiennya adalah Y min 8 per X min 6. Nah, namun garis ini juga melalui 7,6, sehingga gradiennya juga dapat dinyatakan sebagai 6 min 8 per 7 min 6. Kita selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan persamaan garis BC. Y min 8 per X min 6 sama dengan min 2, 7 min 6, 1. Sehingga Y min 8 per X min 6 sama dengan min 2. Diperoleh Y min 8 min 2 X min 6 atau Y min 8 min 2X plus 12, sehingga diperoleh persamaan garis BC adalah Y sama dengan min 2X plus 20. Titik D dilalui oleh garis Y sama dengan 3 sekaligus Y sama dengan min 2X plus 20. Maka kita tinggal mencari nilai absis atau nilai X-nya. Oke, Y jelas 3. Min 2X plus 20 sama dengan 3 dipenuhi oleh titik D ini, sehingga min 2X adalah min 17 yang menyebabkan X sama dengan 17 per 2, sehingga diperoleh bahwa absis dari titik D ini adalah 17 per 2, sehingga koordinat titik D adalah 17 per 2, 3. Kemudian kita tinggal cari luas si ABC, yaitu luas ADC min ADB. Luas ADC kita tahu kita tahu bahwa panjang AD adalah jarak dari 2 ke 17 per 2. Sama aja 17 per 2 min 2. Berarti 11 per 2. Bukan. 13 per 2.
Berarti luas ADC adalah setengah kali 13/2 dikali tingginya, yaitu dari C ke alas sama aja dari 8 ke 3. 5 ya. Dikurangi setengah kali AD-nya lagi-lagi 13/2. Tapi karena puncaknya B, tingginya adalah jarak dari 6 ke 3, yaitu 3. Sehingga kita peroleh luas ABC, yaitu 65/4 dikurangi 39/4. Akhirnya kita memperoleh nilai dari luas ABC, yaitu 26/4 atau 13/2. Jika dituliskan dalam bentuk desimal, 6,5. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video.